Karena semuanya udah kumpul. Oke teman-teman semua, selamat malam, Sampurasun, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 4, yaitu kelompok Swiss dari Focus Scholarship tahun 2022, di mana kali ini kita akan bikin acara yang seru nih, podcast seputar tentang public speaking. Bersama teman-teman dari kelompok 4 Swiss, ada Kak Irma, ada Kak Patricia, kemudian ada Kak Safri, dan juga Kak Siti Nuraziza. Malam hari ini kita akan bahas materi, ya bincang-bincang santai aja sih, gak lama, seputar bagaimana sih tips menghilangkan nervous, kemudian time management, dan stress management, dan lifestyle dari kakak-kakak yang hebat-hebat ini. Nah, sebelum memulai acara ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nandi, saya merupakan mahasiswa dari jurusan Hukum Tata Negara UIN Sunan Gunung Jati Bandung, angkatan 2018, dan tergabung juga di kelompok Swiss. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasannya, aku minta Kak Irma dulu untuk perkenalan diri, dari mana asalnya, kemudian apa nih aktivitas sekarang. Boleh Kak Irma? Halo Kak Irma. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Nanti Astuti, asalnya dari Kota Salatiga dan sekarang menempuh studi di Universitas Brawijaya. Nah, di sini kesibukannya ya seperti biasa, mengerjakan laporan praktikum, lalu tugas-tugas perkuliahan dan sebagainya. Wah, keren banget nih dari Kak Irma. Kita lanjut nih ke Kak Patricia. Oleh. Oleh. Hai Kak Patricia, selamat malam. Hai Kak Nandi, apakah suara aku Hai, terdengar karena dengan jelas? suasana lebaran nih, jadi aku masih ingetnya antara opor, ketupat gitu. Jadi aku belibetan itu. Kak Patricia gimana, sehat? Alhamdulillah aku sehat. Kalau Kak Nandi gimana? Sehat, alhamdulillah. Boleh Kak Patricia untuk kenalan diri terlebih dahulu? Ya, makasih buat kesempatannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Patricia Sevin. Saya asalnya dari Bekasi dan sekarang semester 6 di Universitas Brawijaya, yaitu Fakultas Pertanian. Untuk kegiatan akhir-akhir ini, saya sedang mengikuti program Kampus Merdeka, lebih tepatnya magang bersertifikat di salah satu startup otomasi pertanian di daerah Sleman. Nah, selain itu juga sambil mengisi acara dan diskusi terkait lingkungan. Sekian dari aku, terima kasih Kak Nandi. Terima kasih Kak Patricia. Wah, keren banget gitu loh ya. Suasana lebaran juga. Mungkin semua teman-teman di antara kesibukannya saat ini juga masih ada yang sama keluarganya. Kemudian juga ada yang sedang liburan juga gitu ya. Kita lanjut ke Kak Safri. Nah, boleh nih Kak Safri untuk perkenalan diri, dari mana, asalnya dari mana, kuliah di mana, dan aktivitas saat ini sedang ngapain nih Kak Safri? Boleh. Halo, jelas Kak. Sudah terdengar? Aman? Aman ya Kak? Aman. Oke. Halo semuanya, kenalin aku Safri Sitorus, bisa dipanggil Safri. Saat ini semester 4 di program studi Teknik Metalurgi dan Material, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, angkatan 2020. Nah, untuk domisili saat ini masih di daerah, yakni di daerah Toba, Sumatera Utara. Untuk kesibukan saat ini paling kuliah, terus kegiatan di rumah kayak bantu-bantu orang tua, ada usaha orang tua. Terus kalau di kampus, di eksternal kampus, lagi ikut beberapa program eksternal seperti inkubasi program startup, terus sama beberapa program penelitian dari KSMK Prasetya, terus dari Tanova juga. Oke, mantap banget nih dari Kak Safri. Semuanya teman-teman yang hadir di sini tuh hebat-hebat, keren-keren banget gitu loh ya. Nah, terakhir nih ada dari Kak Siti Nuraziza. Boleh Kak Siti perkenalan terlebih dahulu, dari mana asalnya, kesibukannya apa nih sekarang? Halo. Suaraku juga kedengaran jelas nggak? Ada kedengeran, aman. Oke. Selamat malam teman-teman. Kenalin, aku Aziza dari Teknik Fisika ITS. Asalnya dari Pasuruan, dan untuk kesibukan kali ini
aku lagi magang di PT Inka Madiun dan juga ada proyek tentang sosial eksperimen dari Pertamina. Tapi sekarang karena Lebaran jadi masih di pending dulu. Oke, terima kasih Kak Siti Nuraziza. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4, yaitu kelompok Swiss di Poko Scholarship, akan membahas materi yang berhubungan dengan pengembangan soft skills nih. Nah, salah satu di antaranya adalah tips menghilangkan nervous, kemudian time management, kemudian stress management, dan lifestyle. Di mana anak-anak saat ini, anak-anak muda saat ini harus dan perlu membutuhkan itu semua nih, kayaknya kakak-kakak semua nih. Di antara kakak-kakak semua pasti punya tips dan juga apa ya istilahnya pengalaman tersendiri untuk menghilangkan nervous, kemudian time management, stress management, dan juga lifestyle yang dilakukan saat ini di tengah-tengah kesibukan kakak-kakak semua. Oke, untuk mengefisiensikan waktu nih, aku mau tanya dulu ke Kak Patricia. Kak Patricia, gimana sih caranya menghilangkan nervous versi Kak Patricia nih? Wah, oke, ini pertanyaan menarik banget ya, karena pasti di antara kita semua pernah dong kayak nervous gitu ya, atau kayak demam panggung gitu juga ketika kita dipilih gitu buat tampil di depan umum. Nah, aku pribadi sih ya pasti sering sih ngerasainnya gitu kan. Dan dari aku pribadi, apalagi kalau misalnya ngomong gitu di antara di depan dari ratusan orang kayak gitu, itu atau mungkin puluhan orang tuh, itu pasti rasanya ya kadang bisa sampai keringat dingin gitu. Nah, kalau aku sih, cara aku pribadi supaya aku lebih tenang gitu, sesuai sama acara yang pernah diselenggarain sama Poko, yang speaker-nya itu ada Kak Raihan, aku setuju banget sih kalau misalnya kita itu, mengusahakan dengan pernapasan perut, di mana kesempatan kita buat, eee, bernapas tuh pernapasan kita kan lebih panjang ya. Jadi, ketika kita ingin memproses suatu hal, itu tuh, akan lebih rapi gitu sama terstruktur. Jadi aku tuh berusaha, berbicara dengan pernapasan perut atau misalnya kayak aku inhale, exhale dulu, kayak inhale 10 detik, habis itu kayak exhale 3 detik, kayak gitu-gitu dilakukan berulang-ulang, biasanya works buat aku. Jadi ya bisa tampil lebih nyaman di depan umum. Nah, kalau aku kayak gitu sih. Kalau kira-kira nih, kalau dari Kanandi sendiri kayak gimana tuh? Oke. Sebenarnya nggak beda jauh juga sih ya dari bagaimana kita menghilangkan nervous karena mungkin setiap orang juga memiliki tips and triknya tersendiri ya. Kayak misalnya ketika kita antara online sama offline juga gitu kan berbeda nih. Biasanya kan kalau misalnya online gitu kita harus tahu dulu nih dan juga mempersiapkan sinyal. Kadang kalau kita misalnya udah nervous gitu pas sinyalnya apa nggak mendukung juga kita jadi bener nggak sih? Berarti kita harus juga mempersiapkan. Kadang aku baca-baca materi dulu sih, ataupun misalnya mengenali siapa audiens kita, kemudian juga habitnya mereka apa nih. Kadang kita pendekatan personality kita juga cari informasi dulu siapa yang hadir, kemudian apa nih hobinya. Jangan sampai eh, audiens kita ini ibu-ibu, tapi kita bawaannya kayak anak muda gitu. Itu sih yang paling penting sih kalau menghilangkan nervous itu mungkin caranya beda-beda. Nih aku mau denger nih dari Kak Irma, gimana sih caranya ngehilangin nervous? Oke, kalau dari aku sendiri ya, buat hilangkan nervous itu mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, baik untuk acara online maupun acara offline itu persiapan dari dalam diri sendiri itu penting. Mungkin dengan cara berlatih berbicara di depan cermin ataupun berbicara kepada teman dekat, melatih public speaking kita, menata struktur bahasa yang baik, lalu bagaimana kita itu memposisikan diri agar merasa nyaman dan seperti itu. Jadi intinya itu persiapan dari dalam diri kita sih Kak. Oh, persiapan. Intinya semuanya juga harus persiapan sih ya. Kita juga mungkin teks saat ini juga persiapan dan emang pasti nervous juga gitu lah. Apalagi nanti kalau misalnya ini ditayangin juga gitu kan. Nah, sekarang Kak Safri nih bagi tips dong gimana sih versi Kak Safri untuk ngilangin nervous di saat aktivitas sehari-hari ataupun misalnya menjadi speaker di acara offline gitu. Gimana sih Kak Safri? Oke.
Jadi kalau nervous ini emang problematika yang sering kita hadapi ya ketika kita berbicara di depan umum. Jadi baik itu seminimal kita, sekecil kita presentasi di kelas aja, kita sering yang bakal kita sampaikan B, akhirnya karena nervous yang kita sampaikan A, terus alasannya juga jadi nggak jelas. Jadi apa yang kita sampaikan juga nggak jelas gitu. Jadi kalau dari aku sendiri ngelihatnya kalau nervous ini bisa terjadi ini karena kita nggak tahu apa yang harus kita sampaikan, terus nggak tahu alur. Nah, terus yang paling sering itu kita belum tahu kondisi lapangannya gimana, audiensnya siapa, teknisnya gimana, dan lain-lain. Nah, setuju banget nih sama yang disampaikan Nandi tadi. Jadi kita bisa kenali dulu audiensnya siapa, terus kita sesuaikan pembawaannya. Karena audiens yang berbeda memerlukan pembawaan yang berbeda juga kan. Nah, terus kalau aku sering kalau ingin menyampaikan sesuatu itu di umum sering bikin skrip gitu, bikin teks biar apa yang disampaikan itu bisa jelas gitu. Oke. Kalau versinya Kak Safri ini nyiapin skrip dulu, dan skrip itu bukan hanya untuk caption nggak sih, gitu juga kita harus kalau bikin kegiatan juga harus ada istilahnya apa ya, kayak alurnya gitu, harus gimana bentukannya juga, jangan sampai tadi apa di akhir tapi disimpan di awal gitu kan, kemudian juga harusnya disampaikan di tengah-tengah tapi di awal gitu kan, ini nggak nyambung. Ini ada satu lagi nih, gimana sih caranya Kak Siti kalau misalnya kita nervous menghilanginnya? Boleh nih, share ke kita dong. Oke, mungkin nervous itu ini ya, merupakan hal yang normal buat teman-teman. Nah, kalau misal dari saran dari Kak Irma, Kak Patricia, Kak Nandi, sama Kak Safri, itu emang benar. Mulai dari persiapan yang matang, terus mempelajari audiensnya nanti sifatnya atau karakteristiknya gimana, terus mempersiapkan skrip. Kalau aku sendiri mungkin lebih ke ini ya, positif self-talk dulu. Kita tampil atau berbicara dengan orang lain gitu, kita harus positive thinking dulu. Jadi mikirnya tuh yang bagus-bagus biar kita nggak deg-degan gitu. Soalnya kan kalau misal nervous pasti apa yang kita persiapkan nanti bisa ngeblank apa yang mau kita bicarain. Nah, terus supaya tidak ngeblank di tengah-tengah, itu benar Kak Safri nyiapkan skrip. Jadi misal kita udah lupa atau gugup, tapi ketika ada skrip kita masih ingat gitu. Oh, mau ngomong ini, mau ngelakuin ini gitu. Kalau dari aku gitu, Kak. Oke, mantap ya. Keren-keren banget nih tipsnya juga di antara kakak-kakak yang hadir hari ini. Mudah-mudahan nanti sahabat Poko juga bisa mengikuti tips-tips yang disampaikan oleh kakak-kakak tadi, dari mulai persiapan, kenalin audiensnya, kemudian dari pernafasan juga, gestur, dan lain sebagainya juga itu harus dipersiapkan. Karena ketika kita misalnya mau tampil, lebih awal dong gitu, jangan sampai dadakan kayak tahu bulat gak sih. Dadakan, tapi yang dadakan itu biasanya enak-enak banget gitu ya. Nah, bicara tadi tentang nervous, kemudian kakak-kakak juga tadi ada yang aktif, ada yang kampus Merdeka Belajar, kemudian ada yang sedang kajian, ada yang bikin riset nih. Gimana caranya time management-nya gitu, membagi waktu antara keluarga, membagi waktu antara kuliah, tugas. Kalau anak-anak kuliah zaman sekarang itu deadlineer semua kayaknya ya. Lagi sekarang nih ada apa namanya, ada sebuah quotes ya, laptop liburan boleh tapi bawa laptop gitu. Bener gak sih nih? Aku mau tanya juga nih, kalau tadi dari dari Patricia dulu, sekarang ke Kak Safri dulu. Kak Safri, gimana sih caranya membagi waktu antara kuliah, keluarga, kemudian juga aktivitas sehari-hari? Boleh nih dibagi sama sahabat Koko. Oke, jadi kalau dari aku, kalau bicara soal bikin rencana gitu. Kalau dari aku seringnya bikin rencana mingguan. Jadi biar lebih fleksibel lah buat aku sendiri. Nah, kadang kita udah bikin rencana mingguan nih, tapi yang susah itu gimana kita ngejalanin rencana yang udah kita buat kan. Kadang kita udah punya rencana, diajakin teman jalan, ya udah cabut aja yuk gitu. Jadi komitmennya itu yang kurang. Jadi kalau dari aku itu bikin jadwal mingguan, terus dikasih spare time di setiap agenda, kayak setelah agenda ini jadi kita lebih punya waktu istirahat. Terus pastinya luangin waktu buat ibadah, terus buat waktu sama orang tua gitu sih. Kalau dari aku.
Oke, dari mulai tadi harus siapin time managementnya berupa mingguan, kemudian juga kalau ada accidental itu bisa diatur-atur itu kata Kak Ya. Safri nih. Kalau kata Kak Irma, kalau versi Kak Irma gimana sih untuk membagi waktu time management dalam kehidupan sehari-hari? Boleh nih berbagi nih Kak Irma. Oke, kalau dari aku sendiri ya, buat time management itu membuat skala prioritas. Seperti kata Kak Safri tadi, membuat jadwal mingguan. Nah, itu tuh disertai dengan skala prioritas. Jadi, mana yang perlu diselesaikan lebih dulu, mana yang urgent, mana yang enggak, itu bisa disortir dan dibuat skalanya. Bisa dieksekusi dari hal-hal yang darurat dulu, baru ke yang ini, yang biasa. Buat istirahat di sela-sela banyak kegiatan, karena kalau nggak dampak ke mental health juga. Seperti itu dari aku. Oke, keren keren keren. Pokoknya apapun itu bentukannya juga harus dipersiapkan. Harus dibentuk skala prioritas dalam kegiatan sehari-harinya sehingga nanti itu bisa dilakukan dengan baik. Nih kalau versinya Kak Aziza itu gimana nih? Oke, kalau menurut aku, jadi kayak dibagi gitu, kita tulis dulu semua kepentingan yang misal kita mau lakukan, ditulis semua, terus kita kelompokkan mana yang mendesak, mana yang tidak mendesak sekali, sama mana yang penting dan penting sekali. Jadi setelah dikelompokkan, terus kita ada kayak range deadline gitu. Terus misal yang satu kita jatahnya 3 hari. Nah, tapi targetnya di hari kedua selesai. Nah, misal teman ngajak jalan atau main, kita masih ada planning 1 hari buat jaga-jaga tidak melakukan deadline itu. Jadi kayak udah ngasih deadline maksimal gitu. Kalau aku gitu. Oke, ya, jadi ada istilahnya yang siapin time management buat acara-acara ngedadak juga gitu ya. Karena emang Iya. kegiatan accidental itu juga kadang nggak bisa ditebak juga ya. Mungkin kalau kita udah ngerencanain A, kadang di tengah jalan juga yang urgent juga harus dilakukan itu nih. Kalau versi Kak Patrizia nih, aku dengar tadi kan di awal ini banyak banget gitu kegiatannya. Gimana, capek nggak sih gitu kan? Pasti harus ada time management yang bagus lah. Kalau misalnya nggak bagus juga berarti capek sendiri nggak sih? Nih kita dengerin nih, gimana tipsnya nih? Oke, jadi kalau aku pribadi aku setuju banget ya sama kakak-kakak yang lainnya dari Kak Irma, Kak Siti, sama Kak Safri. Kalau misalnya kita perlu banget buat planning mengenai time management gitu. Nah, Fri, tadi itu dia buat time management itu dalam skala mingguan. Sedangkan kalau aku pribadi, dari pengalaman aku menyusunnya itu dalam skala harian. Jadi, aku biasanya bisa menuliskan di sticky note atau aku tulisin di sticky note yang ada di laptop juga kayak gitu. Terus juga aku juga setuju sama Kak Siti. Jadi dalam kegiatan kita sehari-hari itu kita harus tahu juga skala prioritasnya mana yang sangat mendesak, mana yang harus mana eee, yang diwajibi atau yang kurang wajib dilakuin kayak gitu. Jadi, kita juga harus mengetahui nih, mengidentifikasi kegiatan mana aja sih yang masuk ke bagian masing-masing skala prioritas itu. Dan juga, kalau misalnya setiap kegiatan itu juga ada, deadline-nya, supaya deadline-nya tersendiri gitu, supaya ya kita konsisten gitu kerjainnya gitu kan. Lebih baik tuh kita cicil masing satu-satu gitu. Makanya kayak semanusiawi mungkin gitu. Terus juga kadang kan misalnya nih, planning kita udah kita rencanain baik-baik, tapi bisa aja kejadian aksidental tuh ada gitu ya. Kalau aku pribadi tuh lebih kayak ke menggunakan, eee, itu waktu deadline-nya itu seoptimal mungkin. Jadi aku kerjain, aku fokus dengan hal kegiatan itu supaya terkejar. Terus juga kenapa sih aku suka pakai sticky note, karena kalau misalnya nih kegiatan satu kita udah terpenuhi, itu tuh ada kesenangan tersendiri gitu, kayak bangga sendiri kayak, "Oh nih kotak yang satu udah aku penuhi." Itu kayak bisa dicentang gitu kan, atau bisa juga kayak di-strip kayak gitu. Itu tuh waktu udah banyak centangnya,
di akhir hari ngeliatnya tuh seneng aja kayak gitu. Jadi aku suka sih kayak time management aku pakai tools juga kayak gitu. Bisa sticky note yang fisik atau juga pakai di laptop atau juga pakai Google Calendar sih buat notifikasi di handphone tuh juga perlu banget sekarang. Kalau aku kayak gitu. Kak Nandi mau bagi tips gak? Kalau Kak Nandi gimana? Oke, jadi emang mirip-mirip sih sebenarnya juga, kayak kegiatan-kegiatan kita gitu, semuanya sehari-hari juga gitu kan. Jadi kalau misalnya berbicara tentang, kegiatan pembagian time management, sebenarnya sih kembali ke harian kita, kayak misalnya malam hari kita nyusun nih, apa yang akan kita lakukan di besok hari ini. Nah, dengan cara apa? Misalnya kita menggunakan tadi, kalau aku sih aku suka ngecat nomor aku sendiri loh di WA gitu. Pernah nggak sih kayak kalian buka WA terus ada nomor sendiri gitu kan? Nah, aku suka pakai itu. Jadi, aku coba bikin kalender di WA aku sendiri, terus kemudian dibikinlah to do list yang harus dilakukan itu apa gitu. Misalnya besok harus A, harus ngerjain A, harus selesai A dan sebagainya. Kemudian juga kalau ada kegiatan skala prioritas. Skala prioritasnya itu kayak misalnya penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak, kemudian tidak penting dan tidak mendesak juga. Kadang apa yang kita sudah rencanakan itu kembali kepada aktivitas sehari-hari. Kalau kita nggak diingetin nih, kadang kita lupa sendiri walaupun kita udah pasang alarm, udah pasang di Google Calendar ataupun dimanapun itu pasti kadang lupa. Nah, terus time management lainnya itu kayak misalnya kita benar-benar bikin aktivitas ini kayak misalnya kita ibadah, kayak misalnya kita makan, kemudian kita olahraga, kemudian kita ngerjain tugas, dan lawan rasa malas sih sebenarnya. Kalau misalnya time management itu yang penting adalah lawan rasa malas. Kalau misalnya rasa malasnya itu nggak dilawan, ya sejam 2 jam kalau kita misalnya niatnya mau ngerjain tugas tapi malah scroll TikTok, ya tetap aja scroll TikTok gitu loh. Gitu sih. Keren nih sih tips-tipsnya dari kakak semua nih. Nah, ketika bicara tentang tadi kan berbicara tentang apa namanya sih, kayak time management. Kita kan anak deadlineer juga sih kayaknya ya, nggak tahu juga sih. Gimana sih caranya untuk ngilangin stres gitu loh. Kayak anak-anak muda zaman sekarang itu kayaknya dikit-dikit pengennya healing gitu. Dikit-dikit self reward gitu kan. Kemudian dikit-dikit ingin rebahan gitu nih. Gimana nih menurut Kak Irma? Nah, mengatur stres menurut Kak Irma itu sendiri. Sebenarnya kalau dari aku sendiri ya, mengatasi stres itu dengan cara tidak mengkhawatirkan hal-hal yang tidak penting. Jadi tadi kan sempat dijelaskan tips-tips time management dari kakak semua. Nah itu tuh harus di efisienkan dan dimaksimalkan sehingga tidak timbul stres yang berlebihan akibat seperti kalau kita tidak bisa mengatur jadwal dan tidak bisa mengelola waktu dengan baik, pastinya akan banyak task yang tertumpuk, lalu kayak ya Allah ini belum, ini detailnya besok, ini juga besok gimana, itu kan bisa menyebabkan stres. Jadi pengelolaan waktu yang baik serta tidak mengkhawatirkan hal-hal tidak penting, mungkin omongan dari luar ya, kalau kita melakukan hal positif pasti kan ada orang yang tidak suka, dan itu tuh kalau ini ya udah nggak usah dipikirin deh, nggak usah dibawa stres gitu. Jadi intinya itu tadi, mengelola waktu secara efisien sama tidak mengkhawatirkan hal yang tidak penting seperti itu. Oke, keren. Pokoknya kalau dari aku versi aku sendiri sih bagaimana cara yang ngatur stres. Pertama, karena biasanya stres itu muncul ketika sesuatu hal yang harusnya dikerjakan dengan cepat itu ditunda-tunda. Sehingga ketika sudah mepet, maka akan timbul stres. Ya ini ya ampun gitu, ini belum belum selesai dan sebagainya, itu pasti muncul stres. Yang kedua pasti gadang gitu ya. Kalau stres itu kan dimulai dari banyaknya bergadang gitu kan, karena ya harusnya nggak marah tapi jadi marah karena mungkin kurang tidur. Kemudian juga kurang minum itu bisa menjadi stres juga sih versi aku ya. Karena aku kalau misalnya kurang minum kadang
kayak bawaannya tuh panas gitu loh. Bener gak sih kayak, aduh bener-bener panas gitu loh. Walaupun itu pembicaraan yang misalnya lagi temen kita bercanda tapi kayak merasa singgung gitu kan, itu akhirnya kan stres juga. Karena stres itu kan nggak beda jauh dari marah juga kan, kadang kita lagi stres, bawaannya tuh pengen marah bener gitu kan, kalau versi aku sih. Nah terus juga untuk time management yang baik itu tadi ya, berarti kalau kurang tidur ya harus minimal tidur yang cukup. Kemudian jangan biasakan untuk mengerjakan atau menunda-nunda pekerjaan. Itu biasanya kalau menunda-nunda akan muncul stres juga nih kakak-kakak semua. Terus kemudian juga carilah suasana yang nyaman. Kadang kalau kita misalnya mengerjakan tugas di tempat yang bisa bikin stres itu sendiri gitu loh kalau versi aku. Jadi cari tempat yang nyaman, nugas yang nyaman, juga hindari lingkungan-lingkungan yang toksik nggak sih kalau versi aku sih. Karena kalau misalnya kita berada di circle yang tidak mendukung, mau nggak mau ya malah jadi people pleaser banget nggak sih buat kitanya gitu. Jadi kayak, ayo dong kita apa, misalnya ada tugas nih, terus kemudian juga pas ditanya, kita nongkrong yuk gitu kan, akhirnya kan kita nggak enak nih kalau misalnya udah di circle itu gitu, akhirnya kan kita dan sebagainya, akhirnya kan stres sendiri. Banyak loh pelajar-pelajar apalagi di luar negeri ya yang stres gitu ya, kecuali di Finlandia gitu ya. Tugas-tugas kita semua nih nanti ke depan untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Ini kalau versi Kak Siti Nur Aziza gimana nih? Kayak apa stress manajemennya nih? Kalau versi aku ini sih Kak, aku kan orangnya perfeksionis ya, mungkin lebih ke pola pikirnya aja. Jadi kalau misal ngerjakan sesuatu ketika misal deadline tadi ya, misal kita udah ngumpulin tapi merasa pekerjaannya itu kurang, nah itu pasti kepikiran. Meskipun kita udah ngerjain yang lain, tapi masih kepikiran gitu. Yang kemarin tuh kira-kira udah baik nggak ya? Kira-kira aku bisa ngubah yang mana biar pekerjaan itu lebih baik. Nah itu kalau misal pola pikirnya tetap gitu, pasti ada muncul rasa stres gitu. Jadi mungkin kalau misal ngerjakan sesuatu dikumpulkan udah semaksimal mungkin, itu menurut aku nggak usah dipikir karena masih ada pekerjaan yang lain biar nggak mempengaruhi pekerjaan yang selanjutnya gitu. Kalau dari time management, mungkin kalau aku dalam 1 minggu itu ada 1 hari di mana aku melakukan ini kayak hal-hal yang menyenangkan. Kalau dari aku mungkin bisa rekreasi, bisa satu hari di hari Minggu, atau kita kumpul, salah satu cara menghilangkan stres. Terus atau olahraga biar tubuhnya itu rileks, nggak kan kadang kalau misal kita jarang gerak gitu ya kan pasti kayak lemes gitu atau lesu. Nah, itu juga salah satu hal yang mempengaruhi kita gampang stres atau gampang jenuh. Kalau aku gitu, Kak. Oke, keren banget, keren banget. Pokoknya juga dari hal yang simple, karena kayak bukannya yang perfeksionis nggak sih? Kayak ini bener nggak sih? Ya udah dikerjain itu. Kayak misalnya, kadang kita juga udah ngumpulin tugas ke dosen, kayak ingetan ini kayaknya belum deh, minta direvisi gitu kan. Ini Bu izin gitu, aku kirimin yang terbaru, kadang gitu sih. Tapi ya emang hal itu sederhana, tapi emang bikin stres ke kitanya, bahkan sampai nunda-nunda pekerjaan yang seharusnya udah dikerjakan juga. Sangat setuju banget nih. Kalau versi Kak Safri nih, gimana nih Kak Safri bicara tentang stress manajemennya, kayaknya beda deh kayaknya kayak cewek. Kalau cewek itu ya bisa mengatur, kalau cowok itu ya kayak tadi aku kalau misalnya udah stres-stres banget, kadang aku yang tadinya seneng kadang jadi bad mood gitu. Aku sih nggak tahu orangnya kayak gimana itu. Kalau versi Kak Safri gimana nih? Oke, jadi aku izin off-cam-nya, jadi ada kendala koneksi. Nah, terus kalau stress management ini mungkin problematikanya yang sering kita dengar itu kalau bahasa jakselnya paling anxious, terus toxic productivity, terus hustle culture. Nah, yang paling kita lihat teman kita ikut lomba, ikut menang-menang kompetisi, kita resah gitu, kita pengen dapetin itu, tapi kita nggak ngapa-ngapain, tapi kita cuma punya keresahan itu. Nah, jadinya kita capek, padahal nggak ngapa-ngapain. Nah, mungkin kalau dari aku sendiri biasa bikin ini berhubungan erat sama yang time management yang tadi, terus sama pola hidup yang sehat.
Nah, sebisa mungkin ketika kita menyusun agenda mingguan atau harian itu, jangan lupain hal-hal yang sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi kita, contohnya untuk yang lain. Itu harus tetap dimasukin di agenda harian kita. Terus berhubungan juga sama yang kata Kak Irma tadi. Jadi kita dalam suatu organisasi atau kepanitiaan itu, kita harus ngurutin skala prioritas, terus pembagian beban kerja yang jelas. Jadi kadang kita beban kerja dalam konteks organisasi atau kepanitiaan ini, kadang kita juga mikirin beban kerja orang lain karena belum jelas nih beban kerja kita yang mana, beban kerja teman kita yang lain yang mana. Jadi kita mikirin semuanya, jadinya kita stres. Pengurutan skala prioritas, jadi kita tahu apa yang harus kita dahulukan, jadi kita bisa meminimalisir stres tersebut. Itu sih. Oke, benar-benar. Kalau biasanya sih, itu juga kelompok nggak sih? Kalau misalnya di kelompok, bukan hanya di organisasi, tapi di kelompok Nah, iya juga. betul. Kalau kita bikin makalah, kalau kita apapun itu juga harus dibagi tugas yang benar-benar. Karena kita kesal sendiri juga kalau teman kita nggak ngerjain, belum ngerjain kayaknya. Tapi pas deadline banget, ya udah nggak ngerjain, ya akhirnya sama-sama nggak ngerjain, akhirnya nggak ketemu. Orang itu kan kerja sama itu kan lebih baik gitu ya, dalam rangka menghilangkan stres khususnya anak-anak kuliahan gitu kan. Nih kalau kata Kak Patricia gimana nih bicara tentang stres manajemennya nih? Oke, makasih buat pertanyaannya. Jadi aku setuju juga sama dari Kak Safri kalau di dalam kalau mengenai apa namanya stress management itu ada berkaitan erat sama time management ya. Jadi gimana menyisipkan di dalam agenda harian itu hal-hal yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Misalnya waktu untuk makan, istirahat, atau beribadah, kayak gitu-gitu. Jadi dengan adanya kebutuhan dasar yang terpenuhi, itu kan juga mampu meningkatkan kualitas hidup kita gitu kan, sehingga kita dapat nih mengurangi rasa stres kayak gitu. Terus juga aku juga setuju sama Kak Nandi, kayak misalnya gimana sih caranya ngehadapin manajemen stres kita itu bisa juga dari faktor eksternal seperti misalnya lingkungan. Kita juga harus pandai-pandai juga nih beradaptasi gitu sama lingkungan. Seperti misalnya jika dirasa lingkungan kerja kita atau lingkungan pertemanan kita sudah kurang menyehatkan, itu kita bisa gitu mencari alternatif gitu. Jangan sampai terjerat di dalamnya kayak gitu. Terus juga kalau aku pribadi tuh mungkin aku tuh setuju banget gimana caranya stress management aku tuh balik lagi ke diri aku sendiri, lebih kayak ke pola pikir gitu. Jadi sebaik mungkin apa yang ada di pendam itu aku dapat menyalurkannya itu ke hobi aku, seperti misalnya aku journaling. Jadi dalam satu hari itu, seperti misalnya ada hal yang membuat aku kesel gitu, atau misalnya ada hal menyenangkan, itu tuh aku afirmasi di dalam jurnal aku. Kayak gitu. Overthinking itu aku perlu apresiasi diri aku juga kalau misalnya aku tuh udah cukup hebat, aku udah hebat udah bisa sampai kerjain hari ini. Atau misalnya aku kesel, itu dengan journaling itu bisa banget ngelatih aku buat oh ya jangan langsung stres tapi dianalisis lagi nih kenapa sih alasan aku marah pada saat hari ini kayak gitu. Terus juga eh, selain juga journaling ada juga nih olahraga kayak gitu. Olahraga kan juga bisa bantu banget ya. Jadi kenali juga faktor eksternal itu apa, sehingga kita tuh dapat meningkatkannya juga dengan bantuan dari faktor internal, lebih kayak ke diri sendiri kayak gitu kalau dari aku. Oke, mantap. Jadi setiap individu itu harus memberikan afirmasi positif kepada pencapaian diri sendiri juga. Kita harus membangun apa namanya lingkungan yang baik yang mendukung juga ya kembali lagi kepada diri kita ya mampu bertahan nggak sih di sana. Kadang kita juga ya mencari tempat yang dihargai nggak sih, bukan untuk di mana kita dibutuhkan. Nih bicara terakhir nih, topik terakhir nih. Aku mau tahu nih kegiatan teman-teman semua, kakak-kakak semua di sini, gimana sih lifestyle-nya? Kok bisa sih sehebat ini gitu loh. Kegiatannya apa aja, dimulainya gimana saja gitu. Boleh nih share-share ke kita. Boleh dari Kak Azizah dulu deh.
sehari-harinya, aktivitasnya gimana aja gitu. Boleh. Kalau lifestyle aku sebenarnya ini sih Kak. Aku kayak membagi gitu kesibukan antara kan sebenarnya butuh ini ya keseimbangan antara pengembangan hard skill sama soft skill. Nah, jadi ketika aku ngerasa aku cuma ngembangin diri di hard skill aja, nah itu aku pasti kayak aduh harus soft skillnya juga dibutuhkan. Jadi aku cari-cari. Jadi sebisa mungkin antara pengembangan itu baik soft skill sama hard skill harus imbang. Terus yang kedua ya kayak Oke, kayaknya ini konektivitas ini nih. Sambil nunggu. Boleh. halo, maaf Kak, ini tadi ada kendala jaringan. Siap, lanjut Kak. Gimana? Oke. Terus ini sih mungkin kayak yang di Koko ini ya, kan banyak banyak kegiatan yang di perkuliahan itu jarang mengadakan pengembangan soft skill. Nah, itu bisa kita ikuti di luar perkuliahan. Jadi nggak harus bertumpu di kuliahan aja, karena di luar pun banyak pengembangan yang mungkin kita belum tahu. Nah, jadi kayak sering explore gitu, entah dari sosial media yang mungkin teman-teman semuanya udah paham lah ya cara kayak mencari halal barunya. Nah, terus sama ini mungkin sering juga ikut kompetisi. Jadi kita bisa mengukur kemampuan kita ketika kita mengikuti lomba itu sampai mana. Jadi kita bisa evaluasi diri juga. Oh, eh, kemampuan aku ternyata masih kurang upgrade lagi. Jadi ada motivasi sendiri buat mengembangkan lebih diri kita gitu, Kak. Mantap. Ini salah satu lifestyle yang harus diikutin sama teman-teman sahabat Poko yang nonton video ini. Nih, aku penasaran sama Kak Patricia. Gimana sih Kak Patricia dari lifestyle-nya, sehari-harinya, kok bisa sehebat ini? Boleh dong di-share-share ke kita. Jadi, aku pribadi melihat lifestyle itu berarti gaya hidup gitu ya. Kalau secara literal artinya gitu. Terus juga mengenai gaya hidup gitu atau lifestyle itu aku sebenarnya pribadi lebih setuju kalau dalam kehidupan itu semua aspek kehidupan seimbang gitu. Jadi banyak hal yang perlu aku eksplor selagi aku masih sehat dan muda. Jadi sebaik mungkin kesempatan aku yang ada selama kuliah ini, aku juga itu kayak Kak Aziza gitu. Eh, Kegiatan misalnya kepanitiaan, lomba, terus juga misalnya jadi asisten praktikum, itu tuh penting banget. Karena selain kita bisa mengembangkan hard skill, soft skill, kita kan juga bisa mendapatkan koneksi gitu ya. Dan juga dengan adanya kegiatan yang beragam itu juga apa namanya ya berasa aja gitu kita berkontribusi gitu buat orang lain karena di dalamnya itu prosesnya ada atau jadi teman yang baik kayak gitu. Pokoknya selagi masih muda, sehat, terus masih bisa berpikir, bernapas, itu manfaatin waktu sebaik-baiknya. Ada setiap kesempatan dan dirasa itu mampu, kita nggak perlu takut gitu buat cobain ikutan. Jadi aku tuh punya pepatah sendiri, pokoknya harus cobain ketimbang mati kepo kayak gitu. Pokoknya banyak hal yang perlu dilakuin gitu selagi masih mampu. Keren, keren. Aduh, ya, makin malam ini makin insight-nya luar biasa gitu ya. Jadi kalau misalnya bicara tentang lifestyle dalam hidup arti yang sangat luas, sebenarnya luas banget sih kalau diterjemahkan gitu ya. Tapi kalau bicara tentang kegiatan kita sehari-hari, berarti gimana kita menyeimbangkan kehidupan kita dalam beraktivitas. Dari mulai kita bangun tidur, berarti kita harus langsung mungkin yang muslim langsung ibadah, dan jangan lupa olahraga karena sehebat apapun
kalau kita nggak olahraga atau tubuh kita nggak sehat, ya nggak bisa ngelakuin apa-apa, itu kan. Terus kemudian sarapan yang bergizi juga, yang bergizi itu kan bukan hanya yang mahal, yang bisa didapetin di restoran-restoran mewah, enggak. Tapi kan yang bergizi itu yang berkecukupan, seperti karbohidratnya, proteinnya, dan sebagainya. Kemudian juga kita menjaga merawat tubuh gitu kan. Istilahnya dalam anak sekarang itu skincarean, body skincarean gitu kan, body slow nggak sih, biar kita percaya diri gitu kan. Terus kemudian juga kita bisa membagi aktivitas kita sehari-hari dari skala prioritas tadi, kemudian gimana menempatkan untuk ibadah, untuk aktivitas sehari-hari, dan juga untuk bekerja, dan juga untuk untuk menimba ilmu. Itu mungkin lifestyle yang harus benar dimiliki anak-anak muda zaman sekarang ya. Kayaknya anak-anak zaman muda sekarang juga yang penting tergabung di mana namanya di circle yang wah, kayak ya udah lu jangan gabung sama gua gitu kan. Itu yang bener-bener lifestyle diajak kompromi gitu. Justru tadi kata Kak Safri tuh harus mencari sumber panas gitu. Maksud sumber panas tuh, oh, orang lain udah bisa lakuin ini, masa aku diem terus nih gitu kan. Orang lain udah menjadi juara tingkat internasional, masa aku diem aja gitu. Itu yang menjadi pemanas dan mencari circle gitu. Ini kalau kata Kak Irma, gimana nih Kak Irma, lifestyle yang menurut Kak Irma ini bisa menunjang kepada kehidupan kita sehari-hari, membawa kita lebih baik, ini gimana nih Kak Irma? Oke, kalau buat lifestyle dari aku sendiri tadi kan dari Kak Patricia sama Kak Siti ya mengenai bagaimana lifestyle yang baik. Terus aku melihat dari mereka itu memang tips-tips lifestyle mereka itu udah bagus ya. Jadi di sini aku cuma mau nambahin kalau di lifestyle itu penting bagi kita buat berolahraga juga. Jadi kita kan pasti padat sama kegiatan perkuliahan, organisasi dan lain-lain. Jadi jangan lupa kita membagi waktu untuk olahraga. Karena kan pasti nanti sirkulasi tubuh kita, intinya tubuh kita nanti performanya itu menjadi lebih baik, dan itu juga salah satu cara untuk mengurangi stres juga sih menurut aku. Jadi aku tekanin jangan lupain buat olahraga di sela-sela kesibukan kita seperti itu. Oke, ini kalau Kak Irma ini lebih menekankan kepada menjaga kebugaran jasmani, karena emang perlu banget selain intelektualitas yang harus dijaga juga, kemudian juga tubuh yang sehat ini harus di perawatan yang baik gitu ya. Kalau Kak Safri gimana nih Kak Safri? Kehidupan yang baik menurut Kak Safri itu lifestyle yang menunjang kepada aktivitas mahasiswa, khususnya anak-anak muda zaman sekarang, itu gimana nih Kak Safri? Oke, jadi tadi kan Kak Patricia juga punya suatu moto hidup ya. Jadi kalau aku juga punya moto hidup. Jadi kalau moto hidup itu kita harus resah ketika kita berbuat salah dan jangan pernah sesekali resah ketika kita berbuat baik. Nah, artinya ketika kita berbuat salah dan kita nggak resah itu, jadi kita punya tendensi untuk mengulang kesalahan tersebut kan. Nah, terus ketika kita rasa berbuat baik, jadi kita nggak menyadari sebenarnya ketika kita berbuat baik ke orang lain itu kita juga sedang berproses untuk mendebar kebaikan buat kita sendiri juga. Nah, jadi yang kedua itu mungkin aku lebih ke lifestyle yang generalis gitu. Jadi punya tendensi untuk coba semua hal maupun di luar dari core kompetensiku sendiri. Jadi aku percaya dengan kata coba aja dulu, terus nanti untuk nantinya belakangan, yang penting coba-coba dulu. Nah, jadi aku juga ikut di business plan, di business case, dan terus di penelitian di luar latar belakang jurusanku. Jadi itu aku percaya dengan kata coba aja dulu itu. Jadi untuk nyari-nyari mentor, jadi pengalaman gitu untuk nyari mentor itu nggak seformal cari dari suatu institusi penyedia mentor, nggak kayak gitu. Jadi aku sering nyari-nyari di grup-grup FB, bahkan grup bapak-bapak FB. Kalau misal butuh data untuk nyari lain itu cari di grup FB, grup Telegram, dan lain-lain gitu. Nah, terus mungkin yang ketiga itu lebih ke finansial ya. Jadi di usia kita yang sekarang mungkin kita lagi pengen-pengennya ngehambur-hamburin duit, dan kita juga punya keresahan ketika kita belum menghasilkan duit di umur yang segini. Nah, jadi kalau dari aku sendiri sebisa mungkin untuk membedakan antara kebutuhan sama yang namanya keinginan. Jadi berhubungan juga nih sama skala prioritas yang tadi. Jadi kita penggunaan uang itu yang paling pentingnya itu kemana gitu.
Oke, keren-keren sekali yang diberikan ini. Kalau kata anak-anak tongkrongan, daging-daging semua ini pembicaraannya gitu ya. Oke, kakak-kakak sekalian, nggak kerasa nih waktu yang mengantarkan kita untuk berpisah di talkshow kali ini ya tidak lama. Tapi yang kayaknya kalau diulik ini bisa berapa SKS ya untuk pembahasan gitu ya, kayaknya. Nggak akan cukup nih kalau misalnya dengar gitu ya. Terima kasih untuk Kak Irma, Kak Patricia, Kak Safri, kemudian Kak Aziza yang telah berbagi malam hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang diberikan oleh kakak-kakak semua bisa menginspirasi, bisa men-insight baru lagi untuk teman-teman yang menonton video ini, dan mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi di lain kesempatan. Oke, satu kata deh mungkin terakhir pesannya untuk anak-anak muda Indonesia, ya walaupun kita juga masih muda ya, tapi setidaknya kita bisa memberikan pesan nih untuk kita sendiri, kita yang nonton video ini. Dari Kak Irma dulu, pesannya apa nih Kak Irma? Dari Kak Safri dulu deh coba. Kak Sapri dulu. Boleh. Oke. Mungkin kalau dari aku mungkin mau sosialisasi moto dari yang aku tadi ya. Jadi kita harus resah ketika kita berbuat salah, dan nyamanlah ketika kita senantiasa berbuat baik. Terus mulai mencoba aja sih. Jadi jangan takut-takut ketika kita jangan takut-takut, ayo ajak temennya yang lain. Nah, ketika kita ajak teman yang lain, ketika kita burn out nih, kita nggak demotivasi, kita nggak tahu harus mulai dari mana. Nah, adanya teman ini pasti ada aja momennya, teman ini yang ngajak-ngajakin gitu. Gitu sih dari aku. Oke, dari siapa lagi nih? Boleh. Dari Kak Nadi deh coba. Dari Kak Nadi. Oh, dari saya, intinya adalah selagi kita muda, coba dan juga bermanfaatlah bagi orang lain. Itu aja. Kalau anak muda nggak mencoba, anak muda nggak ambil peran, ya anak muda bakal ketinggalan gitu. Karena masa depan bangsa ini milik kita. Tapi jangan pernah lupakan sejarah, karena mereka generasi sebelumnya itu yang memiliki cerita. Nah, kita harus dengerin. Maka saat ini generasi muda adalah menjembatani masa lalu ke masa depan. Karena saat ini kita juga harus mempersiapkan masa depan, tapi jangan pernah melupakan masa lalu. Seperti itu. Boleh nih dari Kak Aziza atau Kak Patricia dulu, atau Kak Irma, bolehlah kita ambil peran aja nih. Aku dulu ya mungkin. Kalau dari aku Boleh. sih, kalau misalnya kita coba terus gagal itu jangan langsung putus asa. Jadi coba-coba aja terus, karena kesuksesan itu ya diciptakan dari diri sendiri seperti itu. Oke, singkat, padat, tapi bermakna gitu. Kita harus coba dulu nih. Sekarang dari Kak Patricia deh. Oke. Kalau dari aku mungkin gini, pokoknya jangan takut gagal. Karena tuh kegagalan pasti ada jatahnya. Kita dihabisin waktu muda, cobain aja banyak hal. Terus juga selalu eh, buat diri kita tuh lebih apa ya, maju terus gitu. Kita juga dukung diri kita. Kayak misalnya kita melek finansial atau melek kesehatan tubuh kayak gitu-gitu, supaya juga kita bisa jadi manusia yang memiliki kontribusi gitu, supaya apa ya, hubungan yang kita bangun juga ke orang lain kan sehat gitu, sama-sama berguna buat orang lain ya, dukung diri sendiri juga supaya bisa dukung orang lain juga kayak gitu. Oke. Pamungkas, Ben Pamungkas ya. Dari Kak Aziza nih. Oke, kalau dari aku mungkin jangan pernah puas untuk berkembang dan mengupgrade diri. Nah, kalau upgrade dirinya itu lebih luas ya konteksnya. Misal upgrade untuk skill, upgrade untuk pola pikir yang semakin dewasa harusnya pola pikir. Terus untuk mengupgrade diri, untuk aware terhadap sekitar itu juga perlu, karena secara tidak sadar kita sibuk mengutamakan diri sendiri, tapi untuk lingkungan sekitar kita tidak aware. Mungkin dari aku gitu sih. Oke, berikan tepuk tangan online-nya semua. Untuk pembahasan pada malam hari ini, terima kasih sekali lagi kepada kakak-kakak yang keren-keren banget. Mudah-mudahan untuk sahabat Pokok semua, mohon maaf bila ada tutur kata dari kelompok 4 yang kurang berkenan.
Dan sejatinya kami masih belajar dan kami menerima kritik dan masukan dari kakak-kakak semua yang nonton video ini untuk bisa memperbaiki kegiatan kita ke depannya. Atur nuhun semuanya, selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat Hari Raya Idul Fitri, dan selamat menjalankan aktivitas liburan. Dan jangan lupa minggu depan udah kembali ke aktivitas yang sesungguhnya. Oke, selamat malam, see you dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.